Selamat malam, pemirsa sekalian. Jumpa lagi bersama saya dalam acara ngobrol, ya ngobrol bersama alumni. Dan kali ini ngobrol tak terasa sudah masuk pada episode ke-10. Nah, malam hari ini salah satu alumni yang sempat saya hubungi dan akhirnya malam hari ini di tengah kesibukan beliau sebagai seorang TNI, ya beliau bisa menyampaikan diri untuk kita wawancarai atau ngobrol-ngobrol. Ya, di layar sudah nampak ada alumni, mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ya sudah familiar. Ya, ini nyenak antara orang Sangir Kuin karena tuh di kuliah putih ya. Ya, nanti mungkin Edward bisa langsung berkenalan, ya mungkin nama, kemudian lulus tahun berapa, jurusan apa, ya dan asalnya dari mana Edward, kemudian pekerjaan sekarang seperti apa ya. Silakan, Ward. Halo, selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Edward Reinhardt Totus. Asal saya dari Kabupaten Karanganyar, Provinsi Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Kampung Dago, Kecamatan Tamko. Saya alumni SMK Negeri 2 2017. Jurusan saya keperawatan. Pekerjaan sekarang TNI Angkatan Darat. Sekian. Oke, baik, luar biasa, Ward ya. Ternyata saya juga baru tahu ternyata Edward orang Dago ya. Iya, asli Dago Ward ya. Iya. Dago Kemarin saya. ya, saya kira kemarin orang Manganito atau orang Tamaku atau orang Dago ya. Baik, pemirsa, Bapak Ibu guru yang menyaksikan video ini, bahkan ada siswa, bahkan teman-teman seangkatan Edward. Ya, tadi sudah didengar perkenalan singkat nama Edward. Ya, status mungkin masih lajang ya, masih single status. Ya, Sudah. oh Sudah ada. iya sudah ada calon. Doakan mungkin 2 tahun lagi. Amin. Iya, mudah-mudahan ya. Saya ada. Oke, sudah punya calon ya. Oke. Amin. Ya, baik. Ward, Ya. jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Eh, kita akan bernostalgia Ward ya. Eh, semasa sekolah dulu ya. Lulus tahun 2017. 17. Iya. Ya, Berarti masuk di SMK 2 lalu tahun 2017. tahun 2014 ya. Masuk di SMK 2. 15, 16, Ya, Sir, 17. Ya. 2014. Oke, nah Edward bisa ceritakan sedikit pengalaman. Kenapa Edward memilih SMK 2 jurusan keperawatan sehingga Edward bisa lulus di jurusan keperawatan. Ya, silakan, Wak. Ah, mungkin kalau untuk cerita sampai bisa masuk di SMK 2, pertama sebenarnya waktu SMP itu enggak ada niat sama sekali mau sekolah di Tahuna. Berikut enggak ada niat mau ambil jurusan keperawatan. Dulu waktu SMP niatnya sebenarnya mau sekolah di kampung sebelah di Kaluwatu karena di situ kan ada SMK juga. Iya. Nah, itu pertama niatnya mau masuk di situ, ambil jurusan otomotif. Cuma ada acara di waktu ini ada acara di Ibu Saul Oh, iya, 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 iya. di kampung Ibu Saul. Nah, Ibu Saul itu kan keluarga Oh, karena iya, 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 keluarga iya. dari mama. Ah, Nah, Ibu Saul ini tanya sama satu mama, tanya kalau saya ini mau lanjut sekolah di di mana? mana. Iya. Saya bilang saya bilang mau lanjut SMK di Keluatu, ambil jurusan otomotif. Ah, Tapi Bu Sol bilang tidak usah di sana, mending sekolah di Tahuna saja di SMK Negeri 2, ah, ah. ambil jurusan keperawatan supaya bisa ikuti jejaknya Oma. Karena Oma dari Oh, Mama kan mantri di mantri. kampung. Oh, iya, iya, iya. Betul. Ya, jadi Nah, jadi eh, di itu sejarah awal ya Edward sampai akhirnya bisa ya mendaftar di SMK 2 ya mengambil jurusan keperawatan. Ya. SMK Negeri 2. Jadi kalau kalau datang di acara Pak Ibu Saul mungkin Edward tidak sempat bercerita mau masuk SMK 2 ya. Iya, Iya. karena kan waktu itu acara keluarga, jadi Ah, sempat datang.
ketemu juga sama Ibu Saul, jadi Ibu Saul yang bilang masuk di sana saja. Oke, baik, luar biasa. Nah, War, jadi setelah Edward mendaftar SMK 2, ya pasti kan ketemu dengan teman-teman baru kan. Nah, kira-kira masih tak ingat Ya, eh, proses belajar mengajar di jurusan keperawatan, kira-kira untuk pelajaran kejuruan, pelajaran apa yang Edward paling masih ingat sampai sekarang, yang masih bisa diterapkan di dunia TNI Angkatan Darat? nah ini sebenarnya mungkin ya bisa dibilang untuk pelajaran jurusan keperawatan yang saya dapat waktu sekolah dengan yang saya terapkan di kehidupan saya sekarang, sebenarnya untuk di Angkatan Darat, itu TNI khususnya Angkatan Darat, kan banyak kejuruan-kejuruan di Angkatan Ya, Darat. Itu ada yang satuan tempur, banpur, administrasi. Nah, ada tiga. Nah, di administrasi itu ada korps kesehatan militer. oh, ya, 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 ya. Nah, tapi saya kan tidak masuk di situ. Ah, ah, Saya masuknya di satuan tempur. Tapi selama kami proses pendidikan di Secata Bitung, ya, pendidikan militer, ada juga materi tentang kesehatan lapangan. Nah, ada pelajaran mata pelajaran kejurusan keperawatan yang tentang piramida Abraham Maslow itu muncul di oh, mata iya. pelajaran di waktu pendidikan Ah, militer. it, Jadi kalau untuk itu masuk masih ada ya, sampai sekarang. itu pelajaran yang tadi didapat di SMK 2 nah waktu itu. Ada Ada, mata ya. pelajaran untuk materi itu ada. Ya, masih ingat siapa guru yang memberikan pelajaran itu? Wan? Itu Bapak Anton, Iya, Bapak Antonius Parahma. Nasanto ya. Nasanton ya. Mas Jadi Anton, ya, ini adalah salah satu siswa Nasanton. Ternyata mata pelajaran yang diberikan dulu ya diterapkan di dunia militer. masuk Ya, luar biasa. ada. Nah, nah, Ward, kan kalau nggak salah melaksanakan praktek kan, itu kelas berapa, Ward? Praktek turun ke industri. Prakerin kelas 12 Kelas 12 ya. Iya. kalau di rumah sakit. Nah, di Ya, lokasinya di mana, Ward? Kemarin penempatan waktu. di Manado, rumah sakit Robert Walter Mengisidi. Oh, iya, iya, iya. Berarti bareng sama Giovanni, Giovanni ya. Iya, iya, oke. Ya. sama-sama. Nah, pengalaman apa yang Edward dapat waktu melaksanakan prakerin di rumah sakit Teli waktu itu di saat itu? Kalau untuk pengalaman ya bisa dibilang kalau pengalaman memang banyak sekali, Sir. Ah, Banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Saya dengan teman-teman saya yang dapat pengalaman itu sangat banyak. Karena mungkin untuk waktu proses belajar mengajar di sekolah, kebanyakan kan teori. Nah, waktu di tempat praktik itu, apa yang kami pelajari di sekolah, apa yang kami pelajari waktu proses belajar mengajar di kelas, itu kami dapat semua di waktu praktik. Jadi, semua yang kami pelajari itu kami lakukan seperti teori waktu di praktik. Jadi, pengalamannya itu banyak sekali yang iya. kami dapat, Sir. Jadi Dan kalau itu sangat berguna. di sekolah kan kebanyakan kita beriman kan teori kemudian praktek. Kalau di industri kan kemungkinan Ya, kebanyakan full prakteknya ya, waktu itu. full praktik ya. Iya, luar biasa. Ya itu Ya. selama tiga Jadi bulan ya, memang 3 bulan dapat waktu ya? semua. Iya, 3 bulan ya waktu itu kalau nggak salah. 3 bulan, Sir. Iya, 3 bulan. Nah, eh, punya pengalaman tersendiri, misalnya pernah menangani pasien secara langsung atau bagaimana waktu itu, Fard? Pengalaman sering, Sir. Kalau untuk ya pengalaman berhadapan langsung dengan pasien sering karena waktu saya praktik itu kebanyakan saya minta sama kakak perawat kayak mau pasang infus, saya minta sama perawat seniornya kalau bisa Diajar. saya yang pasang, tapi minta diawasi, Iya. diajar. Jadi kayak Jadi tetap banyak ya pengalaman iya, tetap kalau mungkin Edward melakukan tapi di bawah pengawasan senior ya waktu itu. ya Sir, Iya, ya oke. tetap saya minta pengawasan dari perawat Betul, senior. ya. Luar biasa. Jadi pemirsa semakin seru obrolan kami dengan Komandan Edward ya. Nah,
Edward mungkin bisa cerita sedikit. Kan sudah lulus dari sekolah, kemudian mengikuti seleksi TNI Angkatan Darat dan lulus, begitu lulus. Nah, sejak kapan Ward bertugas di TNI Angkatan Darat setelah lulus dari sekolah? Saya lulus dari sekolah 2017 itu langsung mendaftar, Sir. Jadi saya mendaftar, tapi saya mendaftar pertama itu yang untuk secaba. Iya, Jadi itu sekolah bintara, uh, tapi saya belum, tidak iya, tidak lolos uh, jatuh karena waktu itu umur masih 17 tahun. mm, Nah, menunggu tiba-tiba ada pembukaan lagi. Sebenarnya saya sudah tiada niat lagi, Sir, iya, istilahnya mau masuk. seputus asa istilahnya. Sudah ya, tapi mungkin karena ada ajakan Uh, dari teman saya, iya, iya, Jumaidi Jumaidi, yang iya, iya, jurusan farmasi. uh, Nah, dia yang ajak, dia bilang, ayo daftar lagi. Saya bilang, saya tidak ada uang, dan tidak apa-apa. Yang berkas yang lama dipakai saja untuk tetap tinggal rubah sedikit. Nah, masuklah mendaftar. Pas sebentar proses pendaftaran, ternyata puji Tuhan lulus. iya. Tapi sayangnya kalau Jumaidi tidak, karena dia jatuhnya kesehatan. Sayang lanjut. Oh, iya, 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 Jadi pendidikannya mulai dari tahun 2017 saya pendidikan. Selesainya 2018. iya. Berarti Nah, dari sudah 2018 sudah berjalan penempatan Poso. sudah berjalan 5 tahun ya, 5 tahun ya, Ya, Sir, iya, kalau tambah pendidikan 5 tahun, iya. 5 tahun. Nah, 5 tahun masa dinas. Nah, berarti Edward sudah melanglang buana di Indonesia melaksanakan tugas kedinasan ya. Nah, bisa ceritakan sedikit karena saya pernah, kalau nggak salah 2 tahun lalu pernah kita pernah komunikasi dan Edward katakan ada di Papua atau di mana itu Edward? Ya, Iya. Nah, mungkin Edward ya, Sir. Edward bisa cerita sedikit pengalaman bertugas di daerah-daerah terpencil di mana saja dan kira-kira pengalaman apa yang Edward dapat waktu itu? Nah, kalau untuk pengalaman penugasan, Sir, memang saya masuk saya pertama saya ini sampaikan saya dinas di Batalion Infanteri 714 Sinto Maroso, tepatnya di Poso, Sulawesi Ya. Tengah. Saya masuk di sini 2018 akhir bulan Desember. Hmm. Nah, pas 2019 bulan November ada turun surat perintah untuk batalion kami melaksanakan penugasan ke Papua dengan status bantuan personil ke Batalion 712 Raider yang di Manado. Iya. Bertepatan saya ada Heeh. nama untuk bergabung ke penugasan. Jadi kami berangkat ke Manado 2019 bulan Desember melaksanakan latihan Iya. dan berangkat ke Papua tahun 2020. Jadi saya penugasan di Papua itu tahun 2020 dan yang eh, pengalaman selama penugasan masih berkaitan dengan jurusan saya waktu sekolah Oh, iya, iya, iya. yang keperawatan, karena waktu saya berangkat ke sana jabatan saya tamtama kesehatan, Sir, Hmm. di Iya, regu saya. iya. Jadi, ilmu yang saya dapat waktu sekolah saya bisa terapkan Terapkan. waktu penugasan. Hmm. Nah, itu penunjukannya apakah mereka tahu Edward lulusan SMK keperawatan atau bagaimana? Ah, yang lucunya waktu itu mungkin ada beberapa saja yang tahu, Sir, karena waktu kami mau dipilih untuk pemilihan laki tamtama kesehatan, saya diam-diam, Sir, karena tidak tahu juga ada pemilihan. Iya. Tapi tiba-tiba saya dihubungi sama sapi senior, Ah, katanya saya disuruh merapat ke klinik 712 karena saya terpilih untuk dapat jabatan tamtama kesehatan. Nah, mm-mm. itu saya juga bingung siapa yang kasih tahu. Nah, dari situ mulai ditahu kalau saya lulusan SMK keperawatan. Oh,
Iya, iya, iya. Iya. Luar biasa War. Ternyata memang walaupun Edward sekarang sudah berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat, ternyata mungkin sudah jalan-jalan Tuhan, Edward ditempatkan di tambah kesehatan tadi ya. Ya, dan Ya, ilmunya bisa diterapkan. Ya, seperti tadi Edward bilang tadi, sampai sekarang. sampai sekarang ya. Iya, berarti mungkin ilmu yang Nurse Anton sudah berikan di SMK 2 dan ditambah dengan praktek di Rumah Sakit Walter Mengisi Detailing, ya akhirnya Edward mampu terapkan walaupun sekarang profesinya sudah menjadi seorang TNI Angkatan Darat ya. Ya luar Ya, biasa, Ward. Nah, Ward mungkin bisa ceritakan karena kan kalau dengar kata Papua kan pasti orang berpikir wah luar biasa di sana kan. Karena saya juga sempat 2 kali ke sana, memang sempat melihat orang demonya luar biasa, Ward. Di sana kalau orang demo itu, kalau salah saya ya. Di Kerong waktu itu, Kabupaten Kerong. Nah, Hmm. bisa ceritakan sedikit, War, itu medan tempat kalian bertugas itu seperti apa? Mungkin bisa berbagi pengalaman supaya adik-adik tahu, siapa tahu nanti ada yang menjadi tentara tuh, so tahu DP. Ya, Ya. Nah, pengalaman waktu saya bertugas di Papua untuk tepatnya saya tahun lalu itu di distrik Paniai Barat di pedalaman Obano. itu di Ya, War, mungkin seperti itu di Papua, Papua atau Papua Barat, War? Papua Barat. Oh, Papua Barat ya, ya, ya. Papua Barat. Nah, seperti saya bilang kalau waktu saya di sana demonya ekstrim ya memang betulan memang agak ekstrim juga demonya tapi berhubung kami di situ perintah mau tidak mau kami Ya, harus laksanakan ya. me, ini melaksanakan. Memang awal-awal pertama penugasan 1 bulan 2 bulan 3 bulan memang agak berat Sir. Karena penyesuaian tempat, penyesuaian Iya, kondisi kondisi cuaca. cuaca Ya, medan memang agak berat, ditambah juga masyarakat yang tempat kami membuat pos itu agak kurang menerima jadi memang agak berat tapi lama kelamaan sudah mulai landai. Dan untuk medan di sana ya mungkin kalau kami kan TNI namanya penugasan pasti sering masuk-masuk hutan aha, patroli ya mungkin untuk medan agak sulit Sir, karena di sana gunung-gunungnya tinggi, berikut iya, cuacanya juga ekstrim ya. di tempat saya bertugas itu agak Dingin, ekstrim, ya. Sir. Dingin di sana ya cuacanya kalau. Dingin, Iya. dingin, Sir, dingin. Oke, ya. Memang luar biasa. Jadi pemirsa bahkan ada siswa jurusan apapun kalian di SMK 2 maupun yang menyaksikan video ini memang itulah tugas dari prajurit TNI AD ya. Nah, Nawar, untuk orang tua sendiri. Nah, ketika Edward ada keinginan untuk menjadi anggota TNI AD. Nah, bagaimana restu dari orang tua? Untuk restu orang tua sepenuhnya menyerahkan kepada saya, Sir. Saya maunya Iya. kemana, maunya apa, orang tua percaya. Cuma untuk waktu pertama saya bilang ingin masuk TNI, ibu saya kaget, Sir, karena waktu itu saya mendaftar juga, Sir, di Politeknik, Oh, Politeknik. Polmustar. Oh, Polnostar. Iya, iya. Ya, saya mendaftar juga, Sir, waktu itu. Tapi karena berhubung diajak teman, ya jadi saya ikut dua-dua tesnya, Sir. Iya. Jadi Dan punya memang waktu itu untuk ibu saya agak kaget kenapa sudah mendaftar di Politeknik mau mendaftar lagi di tentara. tentara. Jadi Intinya agak agak orang kaget orang tua cuma perempuan dikembalikan lagi. ya intinya orang tua perempuan motivasinya ingin melihat Edward mungkin kuliah ya, tapi ternyata jalan Tuhan ternyata Edward harus mengabdi di TNI Angkatan Darat. Nah, Ya. eh luar biasa Bart. Kalau mendengar Edward bercerita, ya luar biasa menantang karena menjadi seorang prajurit TNI, ya selain fisik mental juga butuh ya doa, tepungan doa orang tua dan keluarga karena Doa. seorang prajurit kan siap ditempatkan di mana saja mungkin ya karena Hmm. akhir-akhir ini kan banyak kejadian di Papua seperti itu juga Mbak Uli di televisi kan
bagaimana ada penembakan-penembakan dan akhirnya Ya. menjadi benar. Tapi puji Tuhan mudah-mudahan Edward selalu dilindungi. Nah, Ward, mungkin yang terakhir ini ya, mungkin Edward punya motivasi atau pesan kesan ataupun eh, apapun yang ingin Edward sampaikan kepada adik-adik tingkat di SMK 2 jurusan keperawatan maupun semua adik-adik di SMK Negeri 2 tahun dan teman Bapak Ibu guru yang ada. Ya, Ya. Mungkin pesan dari saya untuk adik-adik saya yang di SMK Negeri 2, tetap semangat belajar, tetap jangan pantang menyerah, karena ilmu itu hanya bisa kita dapatkan waktu sekolah. Memang pengalaman perlu, tapi dasar dari pengalaman tersebut itu yaitu ilmu. Mungkin ada yang bukan cuma jurusan keperawatan, mungkin seluruh jurusan. Jangan sia-siakan apa yang kita dapat waktu sekolah, karena kita tidak tahu apakah nanti itu bisa diterapkan atau tidak. Itu mungkin ya bisa berguna di kehidupan kita nanti. Untuk guru-guru yang di SMK Negeri 2, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak karena selama saya bersekolah di sana, saya mendapatkan banyak pelajaran, mendapatkan banyak ilmu yang sampai sekarang berguna untuk saya, apalagi di tempat kedinasan saya, karena saya sampai sekarang dari penugasan di Papua sampai pulang ke satuan saya yang sekarang, sampai di asrama saya, tetap saya jadi jabatannya Tamtama Kesehatan. iya. Terima kasih banyak karena untuk ilmu yang diberikan kepada saya waktu sekolah. Dan mungkin pesan saya, apapun yang terjadi nanti, untuk adik-adik jangan pantang menyerah, karena masa depan itu kalian yang tentukan, bukan orang lain. Apapun yang kalian ingin lakukan, kalian lakukan, tapi lakukan hal yang positif. Jauhi yang hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang negatif, karena masa depan itu kalian semua yang tentukan. Oke. Itu saya, Sir. Baik, luar biasa, Ward. Ya, motivasi yang diberikan oleh seorang prajurit TNI Angkatan Darat, ya asal Dago, ya Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sekarang sedang Ya, bertugas di Poso, ya. Itu Poso, kosong. Sulawesi Tengah, ya. Sulawesi Tengah, Iya, Sir. oke. Nah, Ward, ini kan sudah memasuki bulan Desember, ya. Kita sebagai umat Nasrani semua merayakan Natal. Nah, berarti Edward nanti Natalnya di sana ya, bersama dengan keluarga. Iya, Iya, di sini, Sir. Karena mau persiapan pengamanan pengamanan ya. RI 1, pengamanan Oh, presiden. iya iya karena ada kegiatan di sana kalau nggak salah ya untuk Desember Iya, ini. Sir. Iya. Oke, jadi War tetap semangat. Ya, Iya, tapi dengan keluarga sering komunikasi kan dengan keluarga. tiap hari, Sir. Sering. Oke, luar biasa ya. Tetap jaga kesehatan, War. Ya, tetap serahkan terus dalam doa semua mendapat perlindungan dimanapun mereka karena memang ya menjadi seorang prajurit TNI itu memang siap ditempatkan di mana saja dan ada di barisan terdepan Siap. ya untuk NKRI. Ya. Oke, Ward, ngobrol-ngobrol yang luar biasa ya dan juga motivasi buat Sir karena dulu Sir ingat itu ada musik sekolah ya hobi sekali bermain volley ya kalau ada pertandingan volley ya ada orang Ya. Edward P kelas yang paling sering juara kalau nggak salah Iya. ya kalau dengan HW satu kelas dulu kan eh Iya, Sir. ya oke jadi Beda. HW keperluan 2, kalau saya keperluan oh 3. iya oke jadi teman-teman seangkatan Edward ya yang menyaksikan video ini ya ini sekarang teman kalian sudah menjadi seorang prajurit TNI, ya. Nah, jika ada kesempatan nanti bisa reuni walaupun lewat virtual seperti ini. Nah, Wat pernah cuti pulang Ya. Sangir, Wat, selama menjabat bertugas sebagai prajurit? Mm, Mungkin satu kali, Sir. 2018 2018 ya. terakhir saya pulang Sangir. Oh Waktu iya. datang ke sekolah. Oh iya iya iya, saya sempat ingat ya. Saya sempat ingat waktu itu Ya. Wat datang ya. Oke, jadi Wat kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk pulang ke Sangir ya jangan lupa mampir ke sekolah ya. Nanti bisa juga Siap, siap. Pasti. iya, bisa tetap muka dengan adik-adik siswa, nanti bisa kasih motivasi pengalaman Edward, kalaupun Edward nanti ada kesempatan. Ya, oke, Edward. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Ya, di tengah kesibukan, ya Edward sudah Terima kasih bersama-sama dalam banyak. acara ngobrol ngobrol bersama alumni.
di episode ke-10 ya, dengan seorang prajurit TNI yang gagah perkasa dari Dago, Kabupaten Kepulauan Sangihe, alumni SMK Negeri 2 Tahuna, jurusan keperawatan. Ya, sekali lagi terima kasih Ward, sukses selalu. Iya, jaga kesehatan. Ya, dan saya ucapkan selamat merayakan Natal di tempat tugas. Ya, sampaikan untuk salam kepada teman-teman di sana dan pimpinan yang ada di sana ya Ward ya. Siap, Sir. Oke. Selamat Natal juga untuk Sir dengan guru-guru SMK 2 dan adik-adik. Iya, baik. Jadi yang menyaksikan video ini guru-guru SMK 2 ada salam Natal dari Edward. Ya, walaupun lewat virtual. Ya, oke, Edward. Terima kasih. Selamat malam dan nanti kita Terima jumpa kasih, Sir. lagi di lain Sama-sama. kesempatan ya. Terima kasih, Wan. Tuhan berkati. Terima kasih, Sir.